warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Reza Fiatul Ilmi dengan NIM C1G022035. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menyampaikan materi tentang analisa rasio dan analisis laporan keuangan. Perkenalkan, nama saya Rima Salisa Aulia dengan NIM C1G022036. Perkenalkan, nama saya Sakila Inovita Sari dengan NIM C1G022037. Analisis rasio. Pengertian analisis rasio adalah proses membandingkan berbagai item dalam laporan keuangan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kinerja keuangan suatu perusahaan. Yang kedua, tujuan analisis rasio ada 4. Yang pertama, untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Yang kedua, membandingkan kinerja dengan perusahaan lain. Yang ketiga, membuat keputusan investasi. Dan yang keempat, membantu pengambilan keputusan manajemen. Oke, baik. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis analisis rasio, di mana jenis-jenis analisis rasio itu terbagi menjadi 5. Nah, yang pertama tuh rasio likuiditas, terus yang kedua tuh rasio solvabilitas, yang ketiga rasio profitabilitas, yang keempat rasio aktivitas, dan yang kelima adalah rasio pertumbuhan. Rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas ini bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Contohnya yaitu rasio lancar dan rasio tepat. Rumus untuk mencari rasio lancar yaitu aset lancar dibagi kewajiban lancar. Sedangkan rumus untuk mencari rasio tepat yaitu aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, kedua yaitu rasio solvabilitas, di mana rasio solvabilitas ini bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Contohnya yaitu rasio hutang terhadap ekuitas dan rasio likuiditas. Rumus untuk mencari rasio hutang terhadap ekuitas yaitu hutang total dibagi ekuitas total. Sedangkan rumus untuk mencari rasio likuiditas yaitu aset likuid dibagi dengan kewajiban jangka panjang. Yang ketiga yaitu rasio profitabilitas, di mana rasio profitabilitas ini bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Contohnya adalah margin laba kuartal dan margin laba bersih. Rumus untuk mencari margin laba kuartal yaitu laba kuartal dibagi dengan penjualan, sedangkan untuk mencari margin laba bersih yaitu laba bersih dibagi penjualan. Kemudian rasio aktivitas, di mana rasio aktivitas ini bertujuan untuk mengukur efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya. Contohnya yaitu perputaran persediaan dan perputaran hutang. Rumus untuk mencari perputaran persediaan yaitu harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata. Sedangkan rumus untuk mencari perputaran hutang yaitu penjualan kredit dibagi hutang rata-rata. Dan yang terakhir yaitu rasio pertumbuhan. Nah, rasio pertumbuhan ini bertujuan untuk mengukur pertumbuhan suatu perusahaan dari waktu ke waktu. Contohnya yaitu pertumbuhan penjualan dan pertumbuhan laba bersih. Di mana rumus untuk mencari pertumbuhan penjualan yaitu penjualan tahun ini dikurangi penjualan tahun lalu dibagi dengan penjualan tahun lalu dikali 100%. Kemudian rumus untuk mencari pertumbuhan laba bersih yaitu laba bersih tahun ini dikurangi laba bersih tahun lalu dibagi laba bersih tahun lalu dikali 100%. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal saja mengenai rasio likuiditas. Contoh soalnya sebagai berikut. PT Madijaya memiliki aset lancar sebesar 100 juta rupiah dan kewajiban lancarnya sebesar 50 juta rupiah. Tentukan rasio lancar dari PT Madijaya tersebut. Nah, untuk mencari rasio lancar, kita bisa menggunakan rumus aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar, di mana 100 juta dibagi 50 juta sama dengan 2 juta rupiah. Nah, jadi aset lancar dari perusahaan PT Madijaya itu sebesar 2 juta rupiah. Berikutnya pengertian analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan adalah proses mempelajari dan mengevaluasi laporan keuangan suatu perusahaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kinerja dan posisi laporan keuangan perusahaan tersebut. Ada beberapa manfaat analisa laporan keuangan. Yang pertama yaitu membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat. Kedua, membantu manajemen dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang ketiga, membantu kreditur dalam menilai kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang. Dan yang terakhir yaitu membantu pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam memahami kinerja dan posisi keuangan perusahaan tersebut.
Berikutnya yaitu jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, neraca. Neraca ini membantu menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu dan mencantumkan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Yang kedua yaitu laporan laba rugi. Ini menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu, mencantumkan pendapat, biaya, dan laba bersih perusahaan. Berikutnya yaitu laporan arus kas. Ini menunjukkan arus kas masuk dan keluar perusahaan selama periode tertentu. Ini mencantumkan sumber dan penggunaan kas perusahaan. Berikutnya catatan atas laporan keuangan. Ini memberikan informasi tambahan yang tidak dapat dimasukkan dalam laporan keuangan yang utama. Yang terakhir yaitu laporan perubahan ekuitas. Ini menunjukkan perubahan ekuitas perusahaan selama periode tertentu. Yang keempat, teknik analisa laporan keuangan. Yang pertama, analisa horizontal, yaitu membandingkan data laporan keuangan dari periode yang berbeda untuk melihat tren dan perubahan yang terjadi. Yang kedua, analisa vertikal, yaitu membandingkan item-item dalam laporan keuangan pada periode yang sama untuk melihat proporsi dan hubungan antar item. Yang ketiga, analisa rasio, yaitu menghitung rasio-rasio keuangan untuk mengukur berbagai aspek kinerja dan posisi keuangan perusahaan.